Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sehat Yarsi, selamat datang di Medcast, Medical Podcast dari Rumah Sakit Yarsi, tempat kita nanti berbagi bersama para ahlinya. Kali ini kita akan membahas topik yang sebenarnya sering banget dekat dengan kehidupan kita, tapi justru sering banget terabaikan. Nah, yaitu medical check-up atau kita sebutnya MCU. Nah, mungkin udah ada narasumbernya, kita akan sedikit ngobrol bersama Dr. Heru. Silakan perkenalkan diri dulu, dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Heru Alvarez, spesialis kedokteran okupasi, yang saat ini saya membuka poliklinik di Poliklinik Rumah Sakit Yarsi dan baru bergabung di Rumah Sakit Yarsi. Oke, cakep banget. Nah, ini nih sebenarnya kan sering ya dok ya, MCU tuh udah kayak bahasannya mungkin orang udah sangat familiar gitu ya. Tapi mungkin pertanyaannya dari yang paling mendasar dulu. Sebenarnya MCU atau medical check-up itu apa sih gitu? Nah, kenapa orang yang sehat pun tetap dianjurin untuk MCU? Oke, baik. Menarik sih sebenarnya dok. Ya, sejauh ini kita medical check-up banyak hanya berbasis kewajiban perusahaan untuk memenuhi administrasi saja. Sebenarnya lebih dari itu sih sebenarnya. Jadi untuk medical check-up itu sendiri banyak manfaatnya. Itu seperti surat cinta dari perusahaan kepada para pegawainya. Sayang sekali kalau pegawainya hanya melihat itu hanya sebagai kewajiban saja, sebenarnya lebih dari itu. Jadi untuk medical check-up itu sendiri adalah pemeriksaan secara menyeluruh. Tapi sebagai tujuannya itu dibagi menjadi dua. Sebagai screening kesehatan atau sebagai uji kesehatan. Nah, dua itu berbeda. Kalau untuk screening kesehatan, sebagai tujuannya kita itu mencari penyakit, status kesehatan saat ini, atau mencari faktor risiko dari penyakit itu sendiri. Dan kita bisa mencari jalan keluarnya atau kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan hasil yang ditemukan. Sedangkan sebagai tujuannya untuk uji kesehatan, nah ini berkaitan erat dengan tuntutan pekerjaan. Jadi ini screening kesehatan dan uji kesehatan. Uji kesehatan sangat erat dengan pemeriksaan biasanya berkala pada pekerja. Jadi pemeriksaan itu dilakukan apakah pekerja itu aman untuk melakukan pekerjaannya, apakah ada risiko nantinya pada saat bekerja, dan itu yang membedakan screening dan uji kesehatan nantinya, dok. Begitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi nih, siapa aja sih yang sebenarnya perlu melakukan MCU gitu. Kesannya kan kalau selama ini kayaknya karyawan aja yang di perusahaan gitu. Sebenarnya MCU ini untuk siapa sih dok? Ada usia tertentu nggak kita baiknya mulai MCU tuh dari umur berapa? Kalau untuk MCU sebagai screening kesehatan bisa dilakukan setelah usia 20 tahun. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan dasar dulu untuk 20 tahun. Nanti setelah itu bisa dilanjutkan kalau misalnya hasilnya aman, nanti kita lihat apakah ada faktor risikonya, apakah ada penyakit tertentu, dan dari anamnesis apakah ada riwayat dari keluarganya. Nanti bisa diteruskan kalau aman di 30 tahun, nanti di 30 tahun bisa dilakukan lebih lagi. Atau kalau untuk pekerja, itu sesuai dengan risiko dan lingkungan kerjanya. Jadi kita lihat untuk pekerja itu memang nanti ada waktunya, tidak terus-menerus sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, lingkungan kerjanya, dan sesuai dengan usia pekerjaannya itu sendiri. Jadi untuk medical check-up ini bisa dilakukan siapa saja, tapi nanti bisa dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Seperti itu sih. Jadi disesuaikan aja ya dok ya. Oke. Terus sebenarnya MCU ini kan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan saya pernah nyimak nih dok, kayaknya setiap tahun gitu ya. Tapi sebenarnya idealnya tuh seberapa sering sih dok MCU itu dilakukan? Apakah setahun sekali yang seperti tadi saya bilang, atau sebenarnya ada frekuensi tertentu tergantung kondisi orang-orang? Oke, kalau khusus untuk pekerja dok, biasanya kita ada sebelum bekerja, biasanya ini tujuannya kita mendapatkan baseline. Kita melihat status atau kesehatannya pada saat akan mulai bekerja seperti apa. Lalu ada berkala juga. Berkala ini biasanya bisa per 1 tahun atau per 2 tahun tergantung dari pekerjaannya. Lalu ada juga yang ketiga itu setelah masa akhir kerja atau mungkin bisa setelah pensiun. Nah ini kita untuk mereview kembali apakah dari hasil medical check-up pada saat dia berkala atau pada saat dia prakerja itu ada perubahan atau tidak. Jadi nanti ada manfaatnya juga untuk dirinya dan lingkungan kerjanya tersebut. Dan yang terakhir ada yang khusus dok. Jadi yang khusus ini biasanya apakah setelah
terjadi kecelakaan kerja atau misalnya ada rawat inap yang lama, itu bisa dilakukan MCU ulang khusus seperti itu. Kalau ada riwayat-riwayat tertentu berarti ya dok itu Betul. bisa dilakukan itu juga. Oke. Nah, misal nih ada orang bukan dari karyawan pengen nih kayaknya pengen MCU, biasanya pemeriksaan apa aja sih dok yang kayaknya paling basic untuk dilakuin gitu. Nah terus kadang-kadang juga mungkin kalau awam tuh agak bingung ya pemeriksaannya itu apa aja, untuk apa gitu. Boleh coba dijelaskan dok? Oke, baik. Untuk MCU ini sebenarnya yang terbaik adalah the right test for and right person at the right time. Jadi tesnya itu tiap orang akan berbeda-beda dan tergantung dari tuntutan pekerjaannya, risiko kerjanya, dan ada faktor individu dari pekerja tersebut. Faktor individu seperti jenis kelamin, usia, dan faktor risikonya. Jadi biasanya kita lihat yang paling minim risikonya adalah pekerja kantor. Biasanya kita lakukan pemeriksaan dasar seperti pemeriksaan fisik biasa, head to toe, lalu nanti ada dilanjutkan pemeriksaan laboratorium karena pada pekerja kantor lebih banyak duduk, jadi banyak pemeriksaan lebih ke arah metabolik nantinya. Misalnya kolesterol, asam urat, gula darah, dan seperti itu. Bisa lakukan nanti pemeriksaan urinalisis juga bisa. Jadi tergantung dari pekerjaannya apa, dan nanti bisa dilakukan pengecekannya item pemeriksaan MCU-nya apa saja. Dan itu lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu agar nanti tidak miss. Karena pemeriksaan yang terlalu banyak, terlalu mahal, tidak lebih baik dari pemeriksaan yang tepat. Iya benar-benar. Kadang udah cek semuanya gitu, sebenarnya mungkin nggak perlu-perlu banget buat kita gitu, jadi disesuaikan juga. Atau mungkin baiknya konsultasi lebih dahulu baru ditentukan MCU-nya. Baiknya gimana tuh dok? Jadi baiknya kita pasien atau pekerja bisa konsultasi terlebih dahulu. Nanti akan kita tanyakan pekerjaannya seperti apa, apa saja tuntutan pekerjaannya, lalu apa saja tugas yang dia lakukan di tempat kerja, lingkungan kerjanya seperti apa. Lalu kita bisa tanyakan dari mulai pekerja itu berangkat kerja sampai pulang kerja kegiatannya apa saja. Dan yang paling penting adalah dia pekerjaannya apa dan bahaya potensial di tempat kerjanya apa saja. Itu yang sangat mempengaruhi nantinya item pemeriksaan MCU untuk pekerja ini. Baru nanti disesuaikan. Betul. Gitu ya, Oke. Nah ini justru kebalikannya kan, juga banyak orang-orang yang justru takut untuk MCU. Biasanya kan malah, aduh nggak mau ketahuan apa. Nah kalau dari dokter nyikapinnya gimana? Oke. Biasanya memang sih orang yang takut MCU belum teredukasi secara baik mengenai manfaat dari MCU tersebut. Nah, layaknya pekerja-pekerja yang ketakutan untuk mendapatkan hasil yang negatif dari hasil MCU-nya, itu yang membuat pekerja tersebut enggan untuk melakukan MCU. Padahal sebenarnya lebih dari itu. MCU itu sendiri manfaatnya sangat besar. Kita bisa tahu faktor risiko pekerja itu dari hasil MCU-nya. Kita bisa mendeteksi lebih dini penyakit yang mungkin akan terjadi. Jadi kita bisa menemukan mungkin 5 tahun lebih awal sebelum dia menjadi, misalnya kita katakan gagal ginjal. Nah gitu fungsi dari MCU kita bisa men-screening lebih awal. Gitu. Nah berarti sebelum MCU sendiri berarti kan ada persiapannya tuh dok. Kan berarti kan soalnya pemeriksaannya macam-macam tuh. Mulai tadi kan head to toe, terus nanti ada pemeriksaan labnya, atau misalkan mungkin radiologi juga ya dok ya, jika diperlukan. Nah ini pemeriksaan persiapannya tuh apa aja sih gitu? Apakah harus, ada yang kayaknya pernah dengar tuh puasa kah gitu? Kalau lagi minum obat gimana gitu? Oke. Kalau secara umum aja dok ya, jadi untuk pemeriksaan persiapan awalnya itu kita puasa dulu 10-12 jam. Ini maksud puasa bukan seperti puasa Ramadan dok ya. Masih boleh minum air putih, tapi makan yang manis itu dihindari dulu. Untuk obat-obatan yang masih rutin dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter bisa diteruskan. Lalu untuk merokok di stop dulu, kalau bisa stop selamanya ya kalau rokok. Iya, setuju. Lalu kalau misalnya pasien gemar berolahraga, untuk olahraga yang ekstrim boleh di stop dulu 1 hari dan tidur yang cukup, itu yang paling penting. Saya menarik tuh, tertarik sama yang tadi olahraga ekstrim. Kalau olahraga ekstrim tuh biasanya ngaruhnya kemana dok? Kalau yang lagi itu high rocks ya.
Oh iya, kayak semua orang high rocks deh. Iya. Jadi olahraga ekstrim ya, misalnya rutin ke gym, angkat beban, bisa istirahat dulu, misalnya bisa dialihkan dulu ke olahraga yang kardio, misalnya jalan cepat dulu selama 1,5 jam, 3 kali seminggu, bisa di stop dulu yang berat-berat, gitu dok. Oke. Oh gitu. Nah, terus biasanya dari hasil MCO tersebut kan ada beberapa yang nilainya misalkan di luar batas normal. Nah itu otomatis jadi kena penyakit nggak? Biasanya kadang-kadang tuh saya karena pernah juga ke perusahaan ya dok. Biasanya kadang-kadang tuh udah takut, merah nih gitu. Nah itu tuh gimana dok? Terus langkah selanjutnya seperti apa? Oke. Jadi untuk hasil MCO sendiri berbeda sih dok. MCO untuk pekerja atau MCO untuk screening kesehatan. Jadi kalau untuk screening kesehatan ya kita hanya menyimpulkan sakit atau tidak sakit atau ada pemeriksaan lanjutan ke spesialis tertentu. Nah kalau untuk pekerja itu biasanya kita ada keluar 4 catatan. Ada fit, ada fit with note atau fit dengan catatan, ada temporary unfit atau tidak fit untuk sementara, sama unfit for all job. Jadi tidak bisa benar-benar tidak bisa bekerja untuk semua pekerjaan. Jadi kategori fit itu sendiri sebenarnya suatu kondisi di mana pekerja itu bisa melakukan pekerjaannya secara aman dan risiko seminimal mungkin. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya pada saat screening kesehatan dia dinyatakan sehat, tapi belum tentu dia fit melakukan suatu pekerjaan. Jadi itu membedakan MCU untuk screening kesehatan atau untuk pekerjaan. Jadi dia lebih spesifik untuk pekerjaannya, gitu dok. Jadi kalau misalnya dia fit untuk bekerja, berarti dia bisa bekerja di pekerjaannya secara aman dan minim risiko. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang juga kan kayak yang tadi kan dok, ada yang takut, justru ada yang malah hayu, terus mitosnya juga pasti udah banyak banget tuh, pasti udah sering banget tuh dengar mitos-mitos sana sini. Kira-kira ada apa aja sih dok sebenarnya mitos-mitos di luar sana terkait MCU ini dan nangan ini gimana? Oke, kalau untuk mitos pertama yang paling sering adalah kalau saya MCU, saya ditemukan suatu penyakit, nilai saya di perusahaan menjadi jelek, gaji saya turun. Nah, itu mitos pertama sebenarnya tidak tepat sih. Karena fungsi dari MCU itu sendiri bukan untuk mencari penyakit, tetapi kita bisa mencegah lebih awal. Jadi jangan takut dengan hasil MCU-nya dan bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Karena rasa ketakutan itu sendiri karena ketidaktahuan si pekerja itu sendiri. Jadi jangan takut untuk berkonsultasi atau mencari ahlinya. Lalu yang paling sering apalagi ya? Mitos ya. Mungkin MCU itu adalah suatu hukuman. Jadi hukuman itu maksudnya mencari-cari kesalahan. Tidak seperti itu. Jadi MCU itu men-screening sih lebih tepatnya supaya di kemudian hari tidak menjadi lebih parah. Karena di penelitian didapatkan pada pekerja yang rutin MCU dan ditata laksana dengan tepat itu akan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Karena pekerja yang fit dia akan lebih jarang untuk sakit, lebih jarang absen di tempat kerja dan endingnya adalah ya produktif. Karena itu yang diinginkan dari pekerja, yaitu produktif untuk bekerja, dapat bekerja secara aman dan tidak ada risiko. Gitu dok. Mitos-mitos itu yang tadi ya dok ya biasanya. Karena pasti ngerasanya kayak, nilainya jelek nih, nanti saya pasti kena nih sama ARD gitu-gitu. Itu pasti sering banget ya dok. Padahal sebenarnya enggak ya, karena justru pengen ningkatin produktivitas, karena justru kita biasanya care sama karyawan tersebut, makanya kita lakukan MCU. Oke, terus kalau misalkan ada di lapangan nih dok gitu, yang akhirnya mutusin nunda-nunda nih dok gitu, nah itu cara misalkan ngebujuknya gimana sih dok gitu? Sebenarnya sih kalau untuk pekerja yang menunda-nunda MCU, kita harus berkonsultasi. Kita konsultasikan dengan bagian HR terutama, HR dari perusahaan tersebut. Ya kita harus memberi metode, memberikan hadiah pada yang mau MCU, atau memberi hukuman yang tidak mau MCU. Mungkin kasarnya seperti itu. Kalau misalnya dia mau MCU, kita bisa kasih reward. Kalau misalnya dia tidak mau MCU, kita bisa kasih surat peringatan dulu. Jadi kita harus konsultasikan pada bagian HR-nya.
kita beri edukasi dulu pada pekerjanya bahwa MCU itu tujuan kita sangat baik dan di kemudian hari yang kita harapkan tidak terjadi sakit setelah bekerja. Gitu. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi di sini kita bisa merangkul bagian manajemen, kita beri edukasi kepada pekerjanya, dan kita harapkan pekerja mau mengerti dan mau mengikuti saran dari perusahaan MCU. Iya. Nah, terus juga mungkin juga jadi pelajaran buat para biasanya karyawan-karyawan agak bandel biasanya dok ya gitu. Kadang-kadang mereka ya tadi kata dokter kan merokok di rehat dulu, padahal kan sebenarnya harus benar-benar stop kan gitu. Nah, padahal kan sebenarnya akan terbaca juga ya dok ya, meskipun kita rehat misalkan cuma 1-2 hari gitu. Nah itu juga sering kayaknya banyak mitos-mitos itu juga yang kayak tadi kita balik lagi ke mitos, itu juga kayaknya juga sering santer terdengar kan sih dok. Kayaknya kita sehat sementara hasilnya pasti bagus, padahal enggak juga kan dok ya. Karena ya MCU itu sendiri kan melihat apa yang kita lakukan selama ini dan inilah hasilnya. Jadi kita melihat ke belakang apa yang salah sebenarnya dengan pola hidup kita. Apakah kita on the right track atau enggak. Jadi ya fungsi MCU itu kalau misalnya kita tidak di track yang benar, kita bisa luruskan lagi di track yang benar. Oke. Wah banyak banget ini kayaknya. Mau karyawan atau misalkan yang bukan juga kayaknya abis ini langsung cepet-cepetan MCU gitu karena nggak ada masalah sebenarnya dok ya. Kita coba aja kalau kita pengen tahu sebenarnya kondisi kita kayak gimana, justru lebih bagus gitu ya dok ya gitu. Lebih cepat berarti kan mencegah lebih baik gitu ya dok. Ada mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana yang para orang-orang awam ini supaya ayo deh boleh yuk MCU gitu nggak ada masalah. Boleh dok mungkin bisa disampaikan. Bapak Ibu sekalian, sahabat YRC, tidak usah takut untuk MCU. Jika Bapak Ibu takut untuk melakukan MCU atau tidak tahu apa yang akan dilakukan, bisa berkonsultasi lebih lanjut pada ahlinya. Dan untuk pemeriksaannya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Karena untuk MCU itu tidak berpengaruh dengan biaya, karena sakit itu mahal, sedangkan sehat itu tidak terhingga. Terima kasih. Terima kasih banget dokter. Wah, kalau ini rame audiens saya udah tepuk tangan kenceng banget ini dok. Sekali lagi makasih dokter atas penjelasan yang bermanfaat. Mungkin kita sudahi ya untuk podcast hari ini. Semoga perbincangannya menjadi manfaat buat semuanya. Jadi buat teman-teman gak usah takut mungkin kalau yang mau MCU, karena ini kan upaya deteksi dini ya tadi ya dok ya, supaya kita bisa tertangani dan lebih sehat juga. Jadi terima kasih buat teman-teman sahabat YRC. Bagi yang mau MCU silakan bisa berkonsultasi lebih lanjut dan mengunjungi Rumah Sakit YRC. Saya pamit dulu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.